Di sini saya akan membahas tentang etika manusia dalam berbudaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral, akhlak, atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Namun, etika memiliki makna yang bervariasi. Berpens menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pangan bagi seseorang atau kelompok yang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Etika sebagai nilai dan norma etik atau norma berhubungan. Dengan makna etika yang pertama, nilai-nilai etik adalah nilai tentang baik buruk kelakuan manusia. Nilai etik diwujudkan ke dalam norma etik. Norma moral atau moral kesusilaan. Norma etik berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. Pendukung norma etik adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Norma ini dapat melengkapkan ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri. Norma etik ditunjukkan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna menyempurnakan bentuk manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan keji, jahat, membunuh, berzina, mencuri, atau sebagainya. Tetapi dirasakan juga sebagai bertentangan dengan norma kesusilaan dalam sikap hati nurani manusia. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, James J. Splin, SJ. Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Dan yang ketiga, menurut Sorgarda Purbawakja, mendefinisikan bahwa etika merupakan sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Dan yang keempat, menurut Dr. Haji Burhanuddin Salam, mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Dan selanjutnya kita juga belajar tentang pengertian estetika menurut para ahli. Yang pertama ada Dr. Astiani Kusmiati mendefinisikan bahwa estetika adalah kondisi yang berkaitan dengan sensasi kehidupan yang dirasakan seseorang, tetapi rasa keindahan tersebut baru akan dirasakan apabila terjalin perpaduan yang harmonis dari elemen-elemen keindahan yang terkandung pada suatu objek. Dan yang kedua, ada menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, definisi dari estetika adalah estetika tidak berkaitan dengan bendanya, melainkan kesenangan yang dirasakan ketika melihat benda itu. Di situ tidak terdapat karakteristik yang objektif, yang disebut keindahan sebagai karya yang berhasil, dan tidak ada konsep mental yang membuat keindahan dapat diketahui. Tetapi hanya semata-mata perasaan yang senang melihat suatu keindahan, misalnya karya seni, dan perasaan ini dapat dikomunikasikan secara universal, tidak secara pribadi.
Dan selanjutnya ada nilai-nilai etika dan estetika. Kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang menjemuk, yang kebudayaannya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan bahasa, tentunya juga memiliki kebudayaan yang menjemuk pula. Adapun pengertian tentang kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Tetapi kemajemukan budaya tersebut terdapat suatu kesamaan, yaitu budaya yang bercorak ketimuran. Corak budaya ketimuran itu sendiri contohnya seperti gotong royong, toleransi, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta interaksi dengan lingkungan yang baik, seperti hubungan dengan tetangga, teman, dan lingkungan masyarakat. Selain itu juga terdapat norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang kuat dalam budaya timur. Lain halnya dengan budaya barat yang lebih mengenal pergaulan bebas dan lebih mengutamakan hak dan kebebasan individu. Budaya timur memiliki sanksi sosial yang cukup kuat kepada pelanggar norma-norma. Problematika kebudayaan. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Adapun dinamika kebudayaan berupa yang pertama, pewarisan kebudayaan, yaitu proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Dan adapun beberapa masalah dalam pewarisan kebudayaannya. Pertama, sesuai atau tidaknya budaya warisan dengan dinamika masyarakat saat sekarang ini. Yang kedua, penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya. Yang ketiga, munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya warisan. Yang kedua, perubahan kebudayaan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur budaya yang saling berbeda sehingga terjadinya keadaan fungsi tidak sesuai bagi kehidupan masyarakat. Masalah yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan bersifat regres atau kemunduran. Dan yang kedua, perubahan melalui revolusi, yaitu penyebaran budaya difusi, proses penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lain, dan penyebaran kebudayaan bersifat globalisasi, yaitu penyebaran budaya secara luas. Etika manusia dalam berbudaya menurut Arnold Chethon Lee dalam penyebaran budaya dalil tentang radiasi budaya sebagai berikut. Adanya aspek atau unsur budaya selalu masuk tidak secara berkeseluruhan melainkan individual. Kekuatan menembus suatu budaya berbanding terbalik dengan nilainya. Makin tinggi aspek budaya, makin sulit diterima. Jika satu unsur budayanya masuk, maka akan menarik unsur budaya lain. Unsur budaya yang masuk bisa berbahaya bagi masyarakat yang menerima budaya tersebut. Masalah yang terdapat dalam difusi, hilangnya nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat masuknya budaya asing. Selain difusi, kontrak antar kebudayaan bisa berupa a. Asimilasi, yaitu peleburan antara budaya yang bertemu